Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akhlakin Al-Hakim dengan NPM 233510449. Di sini saya dari kelas F dengan mata kuliah pemrograman mobile. Tugasnya adalah membaca buku bab 7 yang bertema Form dan User Unit atau bisa dibilang Trust No One. Di bab 7 ini terdiri dari 7 subbab. Yang subbab pertama yaitu adalah controller vs uncontroller. Dalam ekosistem React, menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara. Kamu bisa menjadi pasangan yang posesif atau controller, atau pasangan yang cuek dan membebaskan atau uncontrolled. Pendekatan kontrol atau komponen adalah standar emas di React, di mana setiap ketukan keyboard menggunakan pengguna dikendalikan sepenuhnya oleh stats aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang bisu, ia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik kecuali React secara eksplisit menyuruhnya menampilkan huruf tersebut lewat props value dalam skenario ini. React bertindak sebagai manajer mikro atau bisa dibilang micromanager yang memegang satu sumber kebenaran atau bisa dibilang single source of truth. Data input tidak hidup di dalam DOM atau sistem operasi natif, melainkan hidup di dalam state memory JavaScript kita. Nah, yang subbab kedua adalah handling keyboard UX, the invisible enemy. Salah satu musuh terbesar dan sering terlupakan dalam pengembangan aplikasi mobile adalah keyboard virtual atau soft keyboard. Di layar desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi di mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% ruang layar saat muncul. Masalah klasik yang sering terjadi adalah the hidden submit button. Pengguna asing mengisi formulir di bagian bawah layar, keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tertutup oleh keyboard tersebut. Pengguna yang bingung akan mencoba menutup keyboard yang terkadang tombol dismiss-nya tersembunyi, atau lebih parah, mereka mengira aplikasi macet dan akhirnya keluar. Ini adalah cacat UX fatal yang bisa membunuh konversi aplikasimu dalam sekejap. Untuk mengatasi invasi ruang layar ini, React Native menyediakan perisai bawaan bernama Keyboard Avoiding View. Komponen ini bertugas secara otomatis menyesuaikan posisi konten di dalamnya, baik dengan mendorongnya ke atas atau bisa dibilang padding, atau mengubahnya tinggi atau bisa dibilang high, agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik. Konsepnya sederhana, ketika keyboard memberi sinyal saya mau muncul setinggi 30 pixel, komponen ini akan bereaksi oke. Saya akan geser konten ini naik 300 pixel. Tanpa komponen ini, input teks yang berada di bagian bawah layar akan terkubur hidup-hidup di bawah keyboard, menciptakan pengalaman mengetik buta yang sangat menyebalkan. Namun, implementasi keyboard avoiding view tidak semulus teori di atas kertas, karena fragmentasi antara iOS dan Android. Properti behavior adalah sumber kebingungan utama di iOS. Kita seringkali harus menggunakan behavior atau bisa dibilang padding, sementara di Android kadang behavior menggunakan hide atau bahkan tidak perlu properti apapun karena Android memiliki manajemen Windows soft input mode sendiri di level iOS. Kamu akan sering mendapati situasi di mana layout terlihat sempurna di iPhone, tapi Android kontennya malah terdorong terlalu tinggi hingga keluar layar. Atau sebaliknya, melakukan pengujian di kedua platform secara fisik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keyboard tidak merusak tatanan UI yang sudah kamu desain dengan indah. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang ketiga, yaitu skema validation ZOT atau bisa dibilang the next club bouncer. Dahulu kala, validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if-else yang panjang dan berbelit-belit. Sering disebut sebagai spaghetti validation. Kamu akan menemukan kode yang mengerikan seperti jika nama kosong, return error. Jika email tidak ada, return error. Jika password kurang dari 8, return error, itu pilihan C. Kode imperatif semacam ini sulit dibaca
sulit dipelihara, dan sangat rentan terhadap bug logika. Jika kamu lupa satu kondisi else, data sampah bisa lolos masuk ke database dan menyebabkan kekacauan. Disinilah kita membutuhkan seorang penjaga keamanan profesional, atau bisa dibilang ZOT. ZOT adalah Broncher, kelab malam paling ketat namun cerdas di ekosistem TypeScript saat ini. ZOT memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema declaration, alih-alih menulis logika, pengecekan manual. Kita mendefinisikan bentuk data yang kita inginkan di awal. Kita bisa menulis const user schema sama dengan z.object, dan diisi di dalamnya yaitu name z.string dengan logika min kali 3, koma email berisi z.string dan email. Ini seperti menulis aturan masuk klub malam di papan tulis, harus pakai sepatu, umur minimal 21, dan bawa KTP. Z akan membawa aturan ini dan secara otomatis menolak data yang apapun yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Pendekatan deklaratif ini membuat kode validasi terbaca seperti bahasa manusia biasa, bukan bahasa mesin yang rumit. Sebab yang keempat itu adalah state management perform, atau bisa dibilang the Orhes conductor. Mengelola stats formulir dengan use stats biasa mungkin cukup untuk formulir login dengan 2 kolom, tetapi akan menjadi bencana performa untuk formulir pendaftaran yang panjang. Ingat konsep kontrol komponen di mana setiap ketukan memicu re-render. Jika formulir memiliki 20 kolom dan semuanya berada dalam satu komponen induk, mengetik satu huruf di kolom alamat akan memaksa 19 kolom lainnya untuk ikut di render ulang. Meskipun mereka tidak berubah, ini menyebabkan apa yang disebut render tersing, di mana HP pengguna menjadi panas dan ketikan keyboard terasa lock atau lambat muncul. Kita membutuhkan solusi manajemen step yang lebih cerdas dan terisolasi. Sebab yang kelima yaitu error handling UX, atau bisa dibilang the empathic messenger. Menampilkan pesan kesalahan atau error message adalah momen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah langkah sedikit saja, pengguna akan merasa bodoh, disalahkan, atau berfrustasi. Seringkali developer menampilkan pesan error teknis seperti error 400.that request atau invalid pattern yang sama sekali tidak dimengerti oleh manusia normal. Tujuan utama dari error handling UX bukan sekadar memberitahu bahwa ada yang salah, tetapi pembimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara yang sopan dan jelas. Pesan error haruslah bertindak seperti guru yang sabar, bukan polisi yang galak. Gunakan bahasa manusiawi, misalnya email ketinggalan atau nih alih-alih format email tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang keenam, integrasi keislaman. Dalam bab 7 kita memegang prinsip trust no one. Kita belajar bahwa input dari pengguna tidak boleh diterima begitu saja, ia harus diperiksa, divalidasi, dan disaring. Agar tidak merusak sistem, prinsip kehati-hatian dalam menerima data ini sangat selaras dengan ajaran Islam tentang menjaga kebenaran informasi. Nah, yang pertama itu adalah validasi input dan konsep tabayun atau klarifikasi. Kita menggunakan zat atau logika validasi untuk memastikan data yang masuk adalah benar, aman, dan sesuai format. Kita menolak data sampah. Dalam Islam, sikap kritis terhadap informasi yang termasuk disebut tabayun. Yang kedua yaitu controller input dan malaikat pencatat, atau bisa dibilang malaikat pencatat. Dalam komponen control input, setiap ketukan tombol keystroke yang dilakukan pengguna langsung dicatat ke dalam stats. Tidak ada satu huruf pun yang terlewat, sistem mengetahui segalanya secara real time. Yang ketiga itu error handling dan adab memberi nasihat. Saat pengguna salah mengisi form, misal password terlalu pendek, aplikasi harus memberitahu kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error atau error message yang baik itu harus jelas namun sopan, membimbing pengguna untuk memperbaiki kesalahan atau recovery, bukan menghina mereka. Nah, yang subbab terakhir yaitu rangkuman. Dari subbab-subbab sebelumnya, di sini telah dirangkum
Berikut adalah rangkuman esensial dari bab 7 from user input trust atau bisa dibilang trust no one. Yang pertama itu controller vs uncontroller, kendali penuh vs performa. Dua cara menangani input. Kalau controller atau default, dia memegang kendali penuh setiap ketukan keyboard masuk ke stage dulu, baru ditampilin. Kelebihannya validasi real time mudah. Kalau uncontroller, data dibiarkan di native, diambil hanya saat submit pakai ref. Kelebihannya performa tinggi dan formulir raksasa karena minim re-render. Terus mantra atau bisa dibilang tersenawan, sebaiknya gunakan controller agar data selalu terpantau kecuali ada masalah performa berat. Mungkin sekian video membaca buku bab 7 dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.